Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hidayah dari Prodi S1 Gizi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses ovulasi. Sebelumnya, apa sih proses ovulasi itu? Proses ovulasi adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium atau indung telur ke tuba falopi untuk dibuahi. Biasanya pada saat ovulasi kita suka ngerasain tanda-tandanya kan. Nah, tanda-tandanya itu ada keputihan sedikit bertambah, nyeri di area perut, meningkatnya temperatur basal, meningkatnya gairah seksual. Di sini ada gambar alat reproduksi wanita, ada tuba falopi yang berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Yang kedua ada indung telur. Indung telur berfungsi menghasilkan hormon dan melepaskan sel telur agar dapat terjadi kehamilan. Yang ketiga ada rahim. Rahim berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang keempat ada serviks. Serviks berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang terakhir ada vagina. Fungsi vagina adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Di sini ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu ada 4, ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, fase pasca ovulasi. Fase menstruasi terjadi jika sel ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Keadaan yang terjadi pada fase menstruasi adalah produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti yang menyebabkan peluruhan dinding endometrium sehingga terjadi pendarahan atau yang sering kita kenal sebagai masa menstruasi. Jadi darah yang didapati wanita dewasa pada saat menstruasi terjadi akibat peluruhan dinding endometrium. Saat terjadi peluruhan dinding endometrium, ada sebuah lapisan dasar di balik lapisan yang terkikis, kemudian akan membentuk lagi sebuah lapisan dinding baru di dalam rahim dan menebalkan dinding tersebut selama bulan berikutnya. Ini ada gambarnya. Terus yang kedua tuh ada fase praovulasi atau folikuler. Terjadi proses sekresi hormon FSH oleh kelenjar hipofisis anterior. Pada saat fase folikuler ini, produksi FSH mengalami proses kenaikan di mana peran dari hormon FSH adalah mengubah folikel primer yang terbentuk pada tahapan sebelumnya menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder yang terbentuk menyebabkan produksi hormon estrogen dan kemudian akan terjadi penebalan dinding endometrium. Berikutnya ada fase ovulasi. Pada fase ovulasi, hormon estrogen akan mempengaruhi hipofisis anterior untuk sekresi hormon. LH yang berperan dalam memicu ovulasi untuk melepas oosit sekunder. Fase ovulasi merupakan tahap di mana ovum sel telur siap dibuahi oleh sel sperma. Kondisi yang terjadi pada fase ovulasi adalah folikel mencapai kematangan, sekresi hormon estrogen meningkat, sel telur keluar dari folikel, sekresi hormon FSH dan LH meningkat. Selanjutnya ada tahap yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Pada fase ini terjadi pembentukan corpus luteum yang akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini berperan dalam penebalan dinding endometrium sehingga keadaan dinding endometrium akan semakin menebal. Jika terjadi pembuahan, dinding endometrium akan dipertahankan dan semakin menebal saat fase menstruasi tidak terjadi. Jika ovum tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruhan dinding endometrium dan terjadi menstruasi. Ini ada dinding endometrium semakin menebal, folikel yang sudah
menjadi korpus luteum. Ini ada hormon progesteron yang meningkat. Kapan sih terjadinya proses ovulasi? Siklus menstruasi secara normal berkisar antara 25 sampai 30 hari dengan rata-rata siklus 28 hari. Periode masa subur atau ovulasi biasanya dimulai di sekitar hari ke-14 dalam siklus menstruasi. Jika siklus menstruasi Anda adalah 28 hari dan teratur setiap bulannya, maka hari ke-14 biasanya dijadikan patokan masa ovulasi. Meski demikian, siklus menstruasi pada setiap wanita bisa berbeda-beda. Ada yang teratur dan ada yang tidak. Perubahan siklus menstruasi ini bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya kenaikan atau penurunan berat badan, stres berat, kurang tidur, terlalu sering berolahraga, atau penyakit tertentu, misalnya PCOS. Jika memiliki siklus menstruasi yang teratur, Anda bisa melakukan perhitungan kalender untuk mengetahui kapan ovulasi terjadi. Caranya adalah dengan menentukan waktu menstruasi Anda selanjutnya. Lalu hitung mundur selama 8-12 hari sebelum tanggal menstruasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang proses ovulasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.